Demanding rights and representation, these women protesters in Kabul say they were followed by Taliban fighters, who then beat and whipped them for their defiance of the new order. Taliban adalah kelompok Islam radikal yang memerintah Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Islam, tetapi keyakinan mereka jauh lebih ekstrim daripada mayoritas Muslim pada umumnya. Awalnya, Taliban dibentuk untuk membendung rezim komunis, dan pada saat itu Taliban memang didukung oleh Amerika Serikat. Setelah berhasil meruntuhkan pengaruh komunis, Taliban ingin menjadikan Afghanistan tempat yang aman dan bebas dari kecurangan politik. Taliban memiliki pandangan yang keras tentang seperti apa seharusnya negara Islam yang sah. Misalnya, mereka percaya bahwa anak perempuan yang berusia lebih dari 10 tahun tidak boleh mendapatkan pendidikan, dan perempuan harus mengenakan pakaian yang menutupi aurat dari muka hingga kaki jika ingin keluar rumah. Musik, bioskop, dan televisi dilarang karena bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu, perempuan tidak diperbolehkan bekerja, dan juga perempuan tidak diperbolehkan meninggalkan rumah mereka kecuali ditemani oleh kerabat laki-laki. Setiap wanita yang melanggar aturan dapat dihukum dengan sangat keras. Saat ini, Afghanistan telah kembali ke tangan Taliban tepat beberapa hari sejak Amerika Serikat memutuskan menarik diri dari Afghanistan dan membawa serta seluruh pasukannya. Taliban bergerak cepat dengan menekan pemerintahan resmi Afghanistan dan mengambil alih pemerintahan sampai saat ini. Saat berhasil menguasai pemerintahan, Taliban mengkonfirmasinya dalam suatu pertemuan dengan wartawan. Pihak Taliban juga mengatakan bahwa mereka berjanji akan menghargai hak-hak wanita dan perempuan seperti membiarkan mereka bersekolah maupun bekerja. Begitupun dengan aturan pelarangan lainnya, akan tetapi hal ini dibatasi oleh hukum Islam menurut pandangan mereka, yang mana mereka jadikan sebagai dasar dari aturan maupun kebijakan yang mereka buat. Akan tetapi, meskipun mereka berjanji untuk lebih menghargai wanita dan perempuan dalam sistem pemerintahannya, kenyataannya malah berkata sebaliknya. Taliban justru dianggap sangat ketat akan membatasi pergerakan perempuan dan wanita, di mana mereka bahkan mengganti Kementerian Perempuan dengan polisi moral, di mana yang lebih berfokus terhadap moral-moral yang mereka tanamkan. Dalam salah satu sesi wawancara juga disebutkan bahwa mereka tidak diizinkan memiliki akses keluar, bahkan berupa jaringan internet, yang mana hal ini sangat ekstrim. Hal ini juga seperti bernostalgia terhadap ekstrimnya pemerintahan mereka pada tahun 1996 sampai 2001, bagaimana ketatnya dan diskriminatifnya peraturan mereka terhadap perempuan. Hal ini menjadikannya sangat jauh dari kata kesetaraan gender yang terus berkembang di semua negara saat ini. Begitupun dengan gerakan feminisme yang sangat jauh dari kata berkembang, bahkan untuk mengatakan ada pun sangat sulit. At the present time, it's a sort of watershed, I think. Women are apparently liberated in many ways. Apa yang dimaksud dengan feminisme? Feminisme adalah sebuah paham yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan untuk tidak didiskriminasi, tidak dimarginalisasi, dan tidak dijadikan objek kekerasan laki-laki. Paham ini berkembang di dunia barat dan juga dunia muslim. Pada dasarnya, apa yang diperjuangkan oleh feminisme itu memiliki persamaan dan prinsip-prinsip dengan apa yang diperjuangkan oleh Islam. Di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian cendekiawan muslim dan ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam. Pasalnya, prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dengan teologi Islam, terutama teologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Sudah barang tentu ada aspek-aspek di mana feminisme menjadi persoalan dan masalah bagi teologi Islam. Masalah terjadi apabila feminisme berkehendak untuk melakukan supremasi dan eksploitasi terhadap lawan jenis kelamin, yang dalam hal ini adalah kaum laki-laki. Feminisme seperti demikian tidak sejalan dengan cara pandang Islam. Pasalnya, cara pandang Islam menginginkan antara laki-laki dan perempuan berinteraksi secara adil, setara, dan manusiawi. Di sini saya akan menyampaikan pemikiran dari kelompok kami mengenai isu ketidaksetaraan gender yang ada di Afghanistan. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa isu ini telah hangat diperbincangkan di kancah internasional, karena kita tahu bahwa isu ini telah
menyangkut hak asasi manusia, khususnya hak perempuan yang ada di Afghanistan. Oleh karena itu, sangat perlu adanya tindakan mengenai isu ini untuk setidaknya dapat meminimalisir atau menyelesaikan tentang isu ketidaksetaraan gender yang ada di Afghanistan. Menurut kami memang kita tahu bahwa Afghanistan telah menandatangani sebuah perjanjian untuk penolakan diskriminasi. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan itu dari populasi penduduk Afghanistan itu sendiri, bagaimana mereka mendorong atau menolak tentang kebijakan yang dibuat oleh Taliban. Yang kemudian yang kedua, peran organisasi internasional, NGO, LSM, dan intervensi negara juga menjadi sangat penting untuk membantu mendorong membuat sebuah forum atau dialog untuk membantu menyelesaikan atau meminimalisir sebuah ketidaksetaraan gender yang ada di Afghanistan.